Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Kali ini saya ditemani tentunya oleh guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada beberapa sahabat di sini, ada Mas Kiki. Iya Mas. Alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas. Dan juga ada Bang Haji J ya. Bang Haji J apa kabar? Alhamdulillah. Gimana acara kawinan anaknya kemarin? Alhamdulillah lancar ya Lancar, Allah. Walaupun di Masjid Atin acaranya. Oh, ya, keren. Masjid Atin ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman, di video kita kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan yang terjadi di seputaran keluarga ya. Gitu ya Mas Kiki. Iya, Ini betul, Mas Kiki ada yang mau ditanyakan kayaknya. Iya betul Pak Ustadz, barangkali boleh Iya. saya tanya. Jadi yang saya amati di Indonesia ini kan ada beberapa orang dan banyak di antara di dalam anggota-anggota keluarga ini ada yang diberikan ujian yaitu keras hati, kaku hati dan lain-lain sehingga akhlaknya mungkin tidak sesuai. Justru dia membuat keluarga lainnya itu dia marah, memendam dan lain-lain, akhirnya mungkin jadi sakit. Kemudian dia sendiri juga ditegur sakit dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi keadaan beliau kepada beliau ini supaya kita tidak sakit dan juga beliau juga tidak ditegur dengan sakit. Jadi karena banyak orang yang belum tahu nih masih melakukan itu mengulang-ulang setiap hari, setiap tahun mungkin dengan kata-kata atau apa yang kurang ini akhirnya dia membuat anaknya marah, memendam atau sedih atau takut tahunan tiap hari digituin, nah akhirnya sakit anaknya. Ada yang sampai mungkin wafat atau suaminya digituin atau istrinya digituin gitu, bisa sebaliknya dan dia tidak sadar karena memang pengetahuan ini kan belum banyak ya di Indonesia tahu dan kejadiannya banyak banget orang yang nggak merasa sadar bahwa dia sebenarnya perlahan-lahan membunuh anggota keluarganya sendiri. Membunuh anggota keluarga. Iya, betul. Tapi dia nggak sadar gitu. Iya, Saya pikir, nah bagaimana kita menyikapinya demikian supaya menghadapi orang yang belum tahu, tapi dia merasa tidak salah gitu ya. Atau misalnya memperbaiki diri kita sendiri juga jangan sampai kita melakukan itu karena kita kan sayang sama keluarga kita, jangan sampai kita penyebab mereka sakit dan lain-lain seperti itu. Ya, ya ini bagus sekali nih Mas Kiki. Jadi beberapa pasien-pasien saya memang sakit itu memang dari proses berantem di dalam keluarga, marah di dalam keluarga. Saya mengamati, mempelajari, kemudian diizinkan oleh Allah Ta'ala diberi cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sebenarnya persoalan itu cara menyelesaikan juga ada dalam Quran. Sudah dijelaskan. Dalam sunnah itu juga jelas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau kita itu cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya menyanjung-nyanjung aja. Menyanjung sih boleh dianjurkan, tetapi kan ya hati-hati, ada Allah kan begitu ya. Persoalannya itu adalah bagaimana kita itu menyontoh dari uswatun hasanah, dari contoh yang baik dari Rasulullah itu. Sebenarnya kan itu. Nah, selama ini yang saya amati banyak kajian-kajian itu diberikan itu ilmu-ilmunya saja, jadi pengetahuannya saja. Umpama diceritakan tentang keluarga yang sakinah, keluarga yang saling pengertian, titik di situ. Jadi tidak sampai mendalam ceritanya, istilahnya. Kemudian sabar ya, hanya cuma sebatas sabar saja. Kemudian jarang yang sampai detail ke arah bagaimana sih orang itu berlaku sabar, itu nggak ngerti. Karena kadang-kadang yang memberikan ilmu itu pun sebenarnya juga gampang tersinggung. Jadi dia nggak tahu bahwa ada orang di luar sana itu yang melihat, mengamati gitu. Jadi, nah untuk keluarga-keluarga yang seperti itu, saya belum menceritakan yang langsung ditanyakan Mas Kiki, tetapi bagi kalangan muda, bagi kalangan yang belum nikah atau nikah awal ini sebaiknya belajar beneran agama, kan gitu ya. Belajar bener agama itu sehari-hari apa? Sholat,
baca Quran itu yang sehari-hari bisa dikerjakan. Kemudian apa? Hormati orang tua. Itu wajib sebenarnya. Jadi kalau istilahnya Allah itu menyuruh kita itu hormat pada orang tua, itu sudah kewajiban. Sudah sama seperti kerjakan sholat, bayarlah zakat, seperti itu. Hormati orang tua, ya harus hormat. Nah, kadang kita itu mengerjakan sholat, tapi nggak hormat dengan orang tua. Nah, tidak hormat itu gimana caranya tidak hormat? Tidak hormat itu dengan melawan nasihat orang tua. Melawan itu yang bagaimana? Nah, ini yang saya menceritakan lebih detail. Melawan itu bisa melawan dengan verbal, dengan frontal, dengan kata-kata keluar, atau melawan itu sebenarnya dengan diam. Jadi dengan diam itu dia tidak mengikuti nasihat orang tua, itu tetap melawan. Karena penilaian itu bukan secara fisik penilaian, tetapi malaikat itu menilainya, hati pun akan dinilai oleh malaikat. Kalau dia itu melawan dalam bentuk diam, ya besok kalau dia menikah, anaknya itu pasti punya sifat dia yang melawan orang tuanya dengan diam. Iya, betul. Paham? Nah, resiko ini banyak. Kalau dia melawan kepada orang tuanya, resiko pertama, orang itu nanti akan menemukan calonnya itu adalah orang yang non-muslim biasanya. Kalau dia sering melawan orang tua itu calonnya rata-rata biasanya non-muslim. Karena itu salah satu jalan yang harus ditempuh. Dan itu banyak orang yang tidak tahu. Kenapa dia suka dengan orang yang non-muslim? Dia juga nggak tahu, katanya panggilan hati. Enggak, ya begitu itu. Itu cara Allah istilahnya memberikan petunjuk. Nah orang karena memang dia hobinya melawan orang tua, nggak sadar bahwa dia itu mulai menjerumuskan dirimu itu di dalam nantinya kedoliman dirinya sendiri. Dia akan mendolimi. Nah, ini proses itu dari situ sebenarnya, Mas. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah diceritakan di dalam Quran. Bagaimana seperti itu? Kecuali cerita dari para nabi. Kalau nabi itu kan memang diciptakan lawannya oleh Allah Ta'ala. Jadi beda dengan manusia seperti kita. Kalau nabi itu diciptakan itu lawannya. Nah, kalau manusia seperti kita itu mengikuti alur ayat demi ayat yang ada dalam Quran. Mengikuti. Jadi ayat itu turun kan memang mengikuti kejadian apa yang terjadi pada Rasul. Nah, disinilah kita harus memahami. Nah, kalau memang kita menginginkan keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, ini benar-benar harus difahami. Nah, pelajaran memahami inilah yang kalau betul-betul kita berikan, kita jalankan setiap hari karena Allah, itu menjadi pahala. Pahala itu nanti di akhirat, dan pahala dunianya apa? Allah menunjukkan jalan untuk menjadi dia keluarganya besok itu sakinah paling tidak. Itu petunjuk dari Allah seperti itu. Wong kita itu setiap hari juga berdoa, tunjukilah saya jalan yang lurus. Allah memberikan jalan, tapi kadang-kadang orang manusia-manusia itu yang muslim khususnya tidak paham bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Dia hajar aja itu, saya nggak suka yang itu. Padahal itu petunjuk Allah. Nah, kekakuan hati yang sudah muncul sejak dini itulah akhirnya ke bawah di keluarga. Kalau umpamanya dia kaku dulu sama orang tua, kemudian dia diciptakan kaku anaknya cewek, yang dia suka sama laki-laki non-muslim, bagaimana sekarang jawabnya? Ayo, mau nyalain siapa sekarang? Mau nyalain siapa sekarang? Betul. Nah, orang nggak tahu di titik ini. Emang selama ini yang saya amati itu, orang-orang itu kalau ada kejadian sekarang itu yang diuplek-uplek itu kejadian sekarang. Padahal Allah itu sudah menuliskan kejadian sekarang itu terjadi karena dulu. Loh, kenapa karena dulu? Lah kan sudah diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima saat ini disebabkan dari buah tanganmu. Yang jelas. Kan buah tangan kan nggak mungkin besok, kan dulu. Betul. Sudah tercatat oleh para malaikat, dan malaikat itu melaporkan pada Allah, kemudian Allah menentukan takdir demi takdir yang katanya ada takdir harian. Kata
Orang-orang dakwah itu loh, ada takdir harian, ada takdir mingguan, ada takdir bulanan, kan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Bukan takdir dapat uangnya, jangan. Takdir orang muslim itu kalau takdir dapat uangnya yang digembar-gemborkan. Coba takdir dia itu sakit, gembar-gembor nggak? Gimana cara menyelesaikan sakitnya? Betul. Gimana cara menyelesaikan? Ini Ustadz, anak saya itu suka dengan orang non-muslim umpamanya. Lah itu gimana caranya? Akhirnya pakai hipnotis, pakai cara-cara siluman, pakai cara-cara ini. Bagaimana cara ilahiyah? Nggak tahu. Cara ilahiyah itu malah yang kembali ke zaman dulu yang dia sering melakukan dosa. Oh, itu cara-cara Allah itu seperti itu. Kembali yaitu dengan tobat. Lah kan sudah dijelaskan dalam Quran. Cuma orang itu maunya instan. Anak saya gimana caranya nggak dengan itu? Ya. Kan seperti itu. Bagaimana anak saya sakit? Gimana? Ini sudah katanya imun nggak ada obatnya. Kalau saya mas senyum-senyum aja. Iya, kalau menurut ilmu kedokteran, imun nggak ada obatnya. Kalau di Islam ada sudah banyak kok ditulis. Ya. Disinilah kita harus memahami bahwasannya yang terjadi saat ini kekakuan orang tuanya itu bisa menjadikan kematian anggota keluarga yang lain. Saya jawab, insya Allah iya. Karena ayahnya kaku, keras sama ibunya, dia jengkel si anak cewek ini. Ini saya cerita karena memang saya pengalaman dengan para pasien. Si cewek ini jengkel sama ayahnya. Walaupun saya lihat si cewek ini dia emosionalnya nggak terlalu tinggi tapi marah sama ayahnya. Dia kenanya apa? Pada saat ketemu sama saya, kenanya apa? Kanker ovarium. Ada yang kanker leher rahim. Banyak kasus seperti itu. Karena apa? Emang orang tuanya seperti itu. Nah, yang seperti itu tidak pernah orang tua muslim itu memahami kenapa anak saya seperti itu. Dia hanya cuma bagian bahwa anak saya ujian untuk saya. Iya, ujian yang mana? Karena kesalahan yang mana maksudnya bisa jadi mana orang tahu kesalahan yang mana? Itu dia. Dia hanya bilang ujian. Ujian kan belum tentu orang muslim itu bertanya di dalam hatinya kesalahan saya yang mana, walaupun itu ada, tapi sangat kecil. Banyak saudara kita yang nggak mau, bukan tidak mau disalahkan, tidak mau berkaca, tapi dia selalu bilang ayo muhasabah, tapi nggak mau berkaca. Itu kalau dia selalu bilang ayo muhasabah, tapi tidak pernah berkaca dengan keadaan, itu dianggap oleh Allah Ta'ala munafik. Itu Allah yang menganggap. Kalau saya memberikan ilmunya saja, itu munafik. Kamu jangan bilang gitu. Ayo muhasabah itu betul, muhasabah itu evaluasi dari kesalahan-kesalahan dulu. Kalau evaluasi iman nggak usah dipikirin, iman malah jadi sombong nanti. Berarti itu Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, itu catatan-catatan yang terhadap perbuatan kita itu bukan hanya nanti ditunjukkan di akhirat, tapi di dunia dalam kita hidup ini sudah mulai diperlihatkan sebenarnya oleh Allah itu. Iya, kalau kita mau memahami itu ya Pak Ustadz. Iya, makanya sebenarnya pendalaman tentang agama ini sangat-sangat jarang. Jadi orang itu selalu disodorkan, oh kamu masuk surga, oh kamu sedekah masuk surga. Orang sedekah kok langsung bilang, oh kamu masuk surga. Itu nggak boleh. Dia nggak tahu sedekahnya berapa kali, bohongnya berapa kali, sedekahnya itu nyuri apa enggak. Niat sedekahnya juga. Wah, niat sedekahnya untuk apa? Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau orang yang baik, sedekah ya jalankan semuanya karena Allah, satu. Dari harta yang halal, yang thayyib, dua, kan gitu ya. Semuanya itu harus dinilai. Mudah-mudahan nanti amal solehmu diterima oleh Allah, itu yang benar. Tapi kan nggak bisa, kamu masuk surga, nggak bisa. Kamu sedekah, kamu nanti dapat balasan. Kalau masih dapat balasan, masih benar itu ngomong gitu. Waktu dia sedekah, kamu nanti kaya. Lah itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi memastikan itu ya boleh seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang itu orang muslim itu aja yang cari. Orang muslim itu harusnya melakukan semua yang dikerjakan di dunia ini semata-mata karena Allah. Tetapi kebanyakan ngajarinya itu melakukan ibadahnya rata-rata hanya untuk dunia. Contoh, orang baru hijrah. Ini hanya contoh loh Mas. Baru hijrah, dia langsung ngomong, musik haram. Ini baru hijrah dari musik.
Dia langsung ngomong beberapa bulan, musik itu haram, mengajak orang untuk minum-minum ini. Baru hijrah. Lah hijrahnya dia itu dapat ilmunya seberapa? Betul. Kan belum banyak. Baru dia dapat ilmunya dari gurunya. Oke, nggak ada masalah. Tapi dia sudah taubat belum? Pada saat dia dulu jadi pemusik, dia ngajak orang itu berzina terus. Dia ngajak orang itu minum minuman keras terus. Kalau dia ngajak tiap kali dia manggung, dia ngajak jutaan, emang dia tobat sekali cukup? Iya, betul. Pakailah otak. Jangan terus akhirnya nyalain saudara yang lain yang belum hijrah. Nggak perlu. Kalau saya mikir, kamu sendiri itu belum tentu kamu hijrah itu bisa langsung masuk surga. Iya. Loh, itu kan sudah diceritakan umpamanya. Oh, itu kan sudah diceritakan kalau hijrah itu pasti masuk surga. Tidak. Ya, saya ketahui dalam surat An-Nisa, seseorang yang hijrah mau melakukan sesuatu perbuatan baik, kalau sebelum dia menjalankan, dia meninggal, oleh Allah Ta'ala ditulis pahalanya. Pahala, bukan surga. Oke. Pahala harus dihitung lagi. Nah, itulah Allah begitu. Hitungnya apa? Dosamu seberapa dulunya. Jangan merasa baru itu hijrah kemudian pahala terus menghapus dosa. Nggak bisa hitung-hitungan kayak gitu. Hitung-hitungan ya 1 tambah 1, 2. Ini untuk kita tambah-tambahan. Jangan merasa, loh itu kan haknya Allah. Kalau mau saya tobat sekali langsung semua dosa dihapus. Emang kau nabi? Iya. Emang kau istrinya nabi? Emang kau anaknya nabi? Nggak bisa seperti itu. Berpikirlah yang logis. Islam itu logis. Hijrah itu bukan tempat seperti itu. Akhirnya apa? Dia bukan hijrah dengan total, akhirnya menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Nah, kan dosa lagi jadinya. Merasa lebih baik. Merasa lebih baik dan benar. Pikir seperti itu, mau ngomong itu harus ditata. Apalagi dia sudah dengar dari gurunya pasti. Kalau menasehati orang di umum, Nggak bisa. kan nggak boleh dalil hadisnya. Iya. Benar kan? Tidak menjaga kehormatan saudara. Nah, Menjatuhkan. itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri loh. Kan begitu, akhirnya ilmunya dia mentok. Inilah yang harus kita pikirkan. Hati-hati di muka umum itu. Nah, disinilah tadi akan ditemukan bahwa orang yang kaku hati emosional akan menjadikan keluarganya berantakan. Padahal kalau umpamanya yang kaku hati itu seorang imam laki-laki dan dia nanti harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Dia harus jaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dia kaku, sadar nggak dia kaku? Nah, itu. Allah sudah menceritakan, ya, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi seorang muslim itu harusnya kalau dia taat itu lemah lembut kepada siapapun. Betul. Apalagi keluarga sendiri. Apalagi keluarga sendiri, karena ada ayat yang khusus. Harus seperti itu dikerjakan. Itu susah, memang susah. Namanya masuk surga itu susah. Bukan hanya menghujat orang, bukan. Mana Rasul menghujat orang? Katanya sayang pada Rasul. Contohlah yang baik. Kan gitu. Iya. Nanti bonusnya keluarganya sehat semua ya. Nah, kalau dia itu tidak tahu bahwa dia harus lemah lembut kepada keluarganya, dia nggak sadar kalau diem itu udah dikiranya baik. Bener, kenapa? Sholatnya dia sudah berjamaah, sudah ini. Tapi dia diem di keluarga. Mana ngajarin baiknya? Iya. Mana ngajarin baiknya? Nggak ketemu. Dia anak tidak dijaga, dia hanya diem, anaknya pergi diem, anaknya begini, anaknya ngawur diem. Ini nggak dijaga semuanya. Apanya yang dia mau banggain dengan sholatnya? Betul. Dia kan baru menjalankan satu atau beberapa ayat tentang sholat, yaitu sholatnya yang tertib, tapi yang lain, wallahu alam. Akhirnya kekakuan dia ini dirasakan di keluarganya. Istrinya nggak nyaman. Akhirnya kan dia tidak bisa menjadi imam yang baik. Anaknya nggak nyaman, otoriter dan sebagainya. Lah,
Disinilah anaknya mulai nggak nyaman. Akhirnya si anak ini nggak sadar kalau walaupun dia ada pelajaran agama, dia lupa bahwa dia juga tidak hormat kepada ayahnya. Lah ayahnya juga lupa bahwa dia harus menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Gimana anak saya nantinya besoknya hormat kepada saya bukan karena diamnya. Kan gitu. Hormat kepada saya karena baiknya. Kan begitu. Baik dan lemah lembut. Ya, dan lemah lembut dan sebagainya. Dirangkul. Kalau salah nggak dimaki, nggak dihujat, nggak di ini. Salah dirangkul. Karena apa? Ya cara Allah itu seperti itu. Bagaimana Rasul itu dengan Aisyah pada waktu menyediakan minuman yang minumannya nggak diisi gula? Oh iya. Pakailah otak. Iya. Nggak langsung marah ya. Nggak langsung marah. Sehingga Rasul pun sendiri tuh lupa, nggak dihabiskan minumannya, tinggal dikit lah. Aisyah tak kok tumben diminum, biasanya sisain. Karena itu juga jalan dari Allah Ta'ala, Rasul lupa nggak dihabisin. Akhirnya Aisyah diminum. Lah kok asin. Baru itu cara Allah memberikan ilmu. Allah itu memberikan ilmu kepada kita. Jadi ada unsur Rasul tidak marah pada istrinya. Betul. Ada unsur Rasul lupa tidak dihabiskan. Itu dari Allah sebenarnya. Sehingga Aisyah ini sendiri ada ilmu dari Aisyah itu ingin meminum. Itu kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Semua ini petunjuk dari Allah Ta'ala. Kenapa hanya cuma Masya Allah Rasul begitu hebatnya. Ya hanya mulut tok itu ngapain? Contoh beliau itu kan contoh yang baik. Enggak. Hanya Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Boleh. Gak salah itu. Contoh lah itu. Iya. Contoh kalau saya bilang. Contoh, dan contoh terus. Karena kebanyakan kita-kita itu enggak seperti itu. Betul. Emang kita membanggakan Rasul itu terus kita itu besok dapat syafaat. Belum tentu kalau kelakuannya masih kurang ajar. Iya. Belum tentu. Allah itu maha pandai. Apa gunanya hisab? Dihisab semuanya. Perilaku itu nggak cuma di mulut. Hati dan perilaku sehari-hari juga ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dihitung ya. Dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita ketahui. Dari kekakuan seorang suami, dari kekakuan seorang ayah, dari kekakuan seorang ibu, dia akan menjadi imam nantinya. Dan dia menjadi lokomotif untuk gerbongnya, yaitu keluarga. Apa? Kalau ayahnya masuk neraka, Ikut semua. semuanya akan ikut. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan. Iya. Jadi menjadi seorang imam itu sulit. Betul. Sangat sulit. Bukan hanya cuma memberikan uang untuk ini senang. Iya. Tidak bisa. Betul. Sulit. Sulit. Kalau saya bilang sulit, sulit. Saya pun diizinkan untuk dakwah oleh Allah Ta'ala. Itu saya juga merasa sulit. Betul. Saya harus berkata-kata gimana itu yang mendengarkan itu paham. Paham tanpa tersinggung. Tanpa sakit tersinggung hati. itu kan saya harus Ya, berpikir. betul. Tanpa sakit hati dan ada ilmu yang kuat yang bisa Yang sampai ke yang sampai kepada para jamaah. Itu sulit. Jangan merasa pandai. Saya belajar untuk tidak merasa pandai karena ini ilmu. Semua ayat Quran itu terkait, bukan terpotong-potong. Iya, itu dia. Kan gitu rata-rata kan terpotong. Sabarlah, jangan marah. Latak dobal kaljana, jangan marah bagimu surga. Titik. Iya. Pendalamannya di mana? Nggak ketemu. Dijelaskan di ayat lain juga. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa di dalam melakukan kehidupan sehari-hari itu sama kita mengerjakan isi Quran. Kalau kita sudah sejak awal itu sudah melenceng, ya sudah kita akan melenceng terus. Kita hanya lurusnya di titik sholat, di titik lain melenceng. Wong kita sendiri itu ngecek saudara kita yang lain itu nggak boleh kok. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah itu kalau kita itu di taklim itu ngecek seseorang saudara kita, nggak boleh. Menjatuhkan kehormatan. Iya itu nggak boleh. Justru contohnya harus menjaga kehormatan. Harus menjaga kehormatan kalau itu saudara kita. Betul. Iya kan? Karena disinilah yang harus kita ketahui bahwa si imam yang kaku, arogan ini akhirnya menjerumuskan dirinya dan keluarganya ke dalam Neraka ya. neraka. Dia nggak bisa menjalankan ku anfusakum wa alikum. Nah, Dan di dunia dia bikin sakit dirinya. dan karena dia, nah, padahal kalau dia bikin sakit, ayat yang lain ada.
wala nudzikannahum minal adzabil adna dunnal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ayat yang belakang ini kuncinya la'allahum yarji'un. Dan Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi orang harus berpikir siksa kecil di dunia untuk seseorang itu siapa ya? Apa ya? Siksa kecil untuk orang. Berarti kan yang nggak nyaman di tubuh. Yang nggak nyaman di tubuh itu apa? Sakit berarti. Karena hubungannya dengan siksa besar di akhirat. Lah siksa besar di akhirat itu apa? Berarti masuk neraka lah. Yang masuk neraka yang disiksa apa? Tubuh. Berarti kalau di dunia itu siksa kecil berarti sakit. Berarti seorang manusia muslim, kalau saya bilang muslim, kalau dia sakit di dunia dan dia tidak kembali ke jalan Allah, tadi la'allahum yarji'un ini adalah kuncinya. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar itu Quran dan Sunnah. Berarti orang yang sakit diberi siksa kecil di dunia ini, dia harus kembali pada Quran dan Sunnah. Sudah diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau sakit harus diterima, itu dari perbuatan kita. Berarti kalau itu dari perbuatan kita, Allah menceritakan ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhan. Keampunan Allah ini jelas, ini sudah dijelaskan banyak sekali. Ini berkaitan. Kenapa mau disuruh mohon ampunan? Karena ada kesalahan, ada dosa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini sudah dijelaskan. Dan bertobatlah kita kepada Allah. Kita disuruh bertobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Kita yang beriman disuruh tobat. Kenapa? Orang yang beriman itu masih ada kesalahan, masih ada dosa. Seorang pendakwah itu tetap masih ada salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia tidak merasa ada dosa, dia sudah seperti malaikat. Iya kan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya bagaimana kita memahami hidup di dunia ini adalah alat untuk mencapai surga. Alat. Nah, alatnya ini harus kita selesaikan satu-satu. Lintalahum tadi lemah lembut kepada mereka, ayolah lemah lembut kepada istri, kepada anak-anak. Walaupun kita itu memberikan titipan nikmat dari Allah Ta'ala kepada istri, kepada anak-anak, ya jangan arogan. Yes, benar. Kan begitu ya? Yes, si istri tahu suaminya juga kerja untuk dia, untuk anak-anaknya, hormatlah kepada suami. Lah ini kan begitu akhirnya. No. Si anak-anak juga seperti itu. Nanti ini keluarga ini benar, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kita doakan. Jadi kita bentuk. Jadi doa itu enggak tuh, ya Allah berikan aku rezeki, terus nongkrong di kamar, enggak ada uangnya. Kecuali dia punya tuyul sama buto hijau ya. Dan disinilah yang harus kita ketahui. Kesulitan kita sebagai seorang muslim ini adalah untuk mencapai akhirat itu, di mana akhiratnya ini surga. Kalau akhiratnya sendiri itu sudah jenjangnya begitu. Jenjangnya itu pasti nanti di akhirat. Nah, untuk masuk surganya ini itu kan sulit. Betul. Nah, inilah butuh orang atau butuh pendakwah yang memang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga apa yang dia dakwahkan itu sampai. Karena orang dakwah itu kan nggak cuma memberikan ilmu agama, tetapi pemahaman menuju ke arah surga. Dan dia sendiri juga tidak hanya memberikan pemahaman saja, dia sendiri juga memberikan contoh. Kalau dia itu sebagai tangannya Rasulullah, dia juga harus belajar bagaimana orang itu mencontoh dia, sebagaimana orang mencontoh Rasul. Kan seperti itu. Nah kalau dia arogan, kalau dia omongannya kasar, semua taklimnya itu kasar pasti. Itu banyak. Lah itu kan banyak nanti. Itu banyak. Lah ini jangan seperti itu. Kasihlah pendalaman ilmu yang lebih bermanfaat nanti di akhirat. Bukan maunya saya ngomong benar, nggak urusan dia itu nerima atau enggak. Lu kan nggak seperti itu. Iya itu dia. Kan kebanyakan begitu, nggak urusan. Nanti jadinya Ustaz. Nah, iya. Kan nggak boleh seperti itu, sama-sama Muslim. Kenapa harus seperti itu? Kenapa Muslim? Kenapa dia itu merasa dia dirinya yang dia benar aja
dalilnya dia bener aja. Loh, enggak seperti itu. Kalau itu sudah saudara, dilihat caranya, dia Allahnya jelas siapa, yang jelas nabinya siapa, kitabnya apa, kemudian dia mengimani tentang iman yang sudah dijelaskan. Itu saudara kita. Kenapa kita itu harus memusuhi karena beda pendapat ringan sebenarnya? Iya benar. Itu pendapat ringan aja. Nah, inilah yang akhirnya di titik inilah fitnah Dajjal itu muncul. Jadi sudah saling memfitnah antara muslim satu dengan muslim yang lain, taklim yang satu dengan taklim yang lain. Muslim yang baik dihujat oleh muslim yang merasa dirinya lebih baik dan benar. Ini fitnah Dajjal itu sudah muncul. Walaupun orang itu dia baca surat Al-Kahfi, dia lupa kalau dia sendiri yang menyebarkan fitnah Dajjal itu di situ. Nah, ini yang tidak paham. Fitnah Dajjal itu bukan dari orang-orang yang non-muslim. Dia nyusup ya dibisikannya itu nyusup sehingga dia sendiri melakukan rencananya dari Nah, itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Nah, ini harus kita ketahui ya dari awalnya dari keluarga kita dulu. Makanya carilah kajian dari orang-orang yang baik, dia bisa memberikan contoh, ya. Jangan yang hanya keras. Ya jangan, ya keras sih boleh tapi ya jangan. Keras itu nanti kalau mau perang boleh lah ya. Tapi kalau nggak perang lu ngapain keras? Kan begitu. Sama saudara ngapain sekeras itu? Lah, kan, kalau umpamanya dengan saudara kenapa keras umpamanya? Kan nggak perlu juga. Lah, kalau saya nggak keras, dia malah menginjak saya. Loh, kalau saya, silahkan kalau saudaranya mau menginjak kamu. Loh, Ustadz, saya kan punya harga diri. Enggak. Selama dia muslim, biarin aja, nggak apa-apa. Apa sih mau diinjak? Kan hanya kata-kata. Kata-kata itu lewat mana sih? Hanya telinga sampai ke hati. Kalau kita yakin pada Allah Ta'ala, pasti kita diselamatkan oleh Allah. Ya harus seperti itu. Rasulullah juga sama seperti itu, diejek. Dikatain nggak karu-karuan. Ya biasa saja, tetap aja dia itu memberikan pelajaran-pelajaran baik dari Allah Ta'ala. Kenapa harus kita itu hanya cuma dengan masalah kehormatan kita, yang kehormatan ini titipan Allah, kok kita itu malah sebegitunya ya, nah membalas. malah membalas. Enggak perlu. Ayo, kalau saya belajar benar-benar dari keluarga, kita belajar untuk tidak keras, tidak kaku. Jadi nanti kalau keluarga kita sakit, anak kita sakit, itu kan sebenarnya tanda dari itu ujian untuk kita. Ujian sebelah mana? Selama ini banyak dari teman-teman dakwah itu tidak bisa menjelaskan kenapa anak saya sakit, itu tidak bisa menjelaskan. Siapapun, kebanyakan nggak bisa. Ada sih langsung tahu anak saya sakit berarti dari saya. Nah itu alhamdulillah. Yang mana mutah-mutah mamanya. Oh, saya pernah dari salah satu orang pendakwah itu mutah itu urusannya ulu hati atau lambung. Kalau mutah itu dulu saya ingat kalau diberi masukan atau nasihat itu melawan. Nah, dari situlah mulai dia belajar, oh kayaknya saya ini kalau dikasih masukan selalu nolak, dia harus mohon ampun. Habis itu anaknya sembuh. Lah itulah benar. Dari situ orang itu belajar. Berarti Allah itu dekat dengan urat nadi di leher. Itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya mutah-mutah, udah bingung, udah sehari bingung, akhirnya dibawa ke rumah sakit, sembuh. Katanya kemarin anaknya sakit. Iya, alhamdulillah tetap. Alhamdulillah sudah sembuh. Kenapa? Saya bawa ke rumah sakit, sudah sembuh. Titik. Padahal kalau dia itu bilang dibawa ke rumah sakit, sembuh, ditangani dokter sembuh, berarti dia menuhankan rumah sakit atau dokter. Itu hati-hati. Bukan saya menyalahkan rumah sakit dan dokter. Enggak. Menyikapinya itu bagaimana cara bicaranya itu. Karena kita ada malaikat raqib atid itu selalu menilai. Kan gitu. Nah ini sama itu dinilai. Ya saya bawa ke rumah sakit, alhamdulillah atas izin Allah, Allah masih memberikan kesembuhan. Oh bagus. Oke, that's contohnya. Jadi sebenarnya perbaikan itu dimulai dari kawamnya ya Ustaz. Jadi kalau bisa dari pemimpinnya biar lebih efektif berubah suatu keluarga, biar selama dunia akhirat sehat semua, enak semua kehidupannya barangkali gitu ya. Insya Allah. Jadi lebih bagus kawamnya dulu nih yang harus dirubah barangkali.
Belajar ya. Kayak orang lari estafet itu loh. Iya, Mas. Misalnya kalau saya mau anak saya menerima takdir yang baik, berarti saya sendiri harus merubah diri saya menjadi baik dulu agar Iya. anak saya tidak mendapatkan ujian dari apa yang saya lakukan, keburukan yang saya lakukan, kira-kira gitu. Ya, Pak Ustadz, kira-kira gitu. Iya memang seperti Masya Allah. Intinya Itu kayak estafet kalau mau finish tuh yang keempat kita harus cepet larinya, terus nyambut lagi. Kalau kita lambat nggak mungkin seterusnya menang. Jadi kita dulu yang lebih Berantai baik. reaksi ini ya. Seperti itu. jadi takdir itu emang benar bisa kita buat sendiri ya. Contohnya kalau kita melakukan keburukan, akhirnya anak cucu kita itu akan menerima Merasakan, ya. akibat dari keburukan yang kita lakukan. sebenarnya Takdir. takdir itu kita yang membuat itu betul, tapi Allah yang mengesahkan. Oke, betul. Jadi sebenarnya itu semuanya ada dalam Quran. Kalau orang itu dia sholat, tapi dia perilakunya begini-begini, dia pasti nanti dapat takdirnya agak belok. Oh, Tapi nanti kalau dia sholat, dia ibadahnya begini, kemudian dia imannya itu nggak kuat, tapi ikhtiarnya kenceng. Bisa aja nanti ikhtiarnya kenceng yang dia inginkan kan hartanya banyak, nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau umpamanya dia hartanya banyak, dia bisa merusak iman, sehingga nggak dikasih sama Allah Ta'ala, karena itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bisa ya. Tunjukilah saya jalan yang lurus itu sebenarnya salah satunya juga itu. Tapi orang protes, Ya. kenapa? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya kok masih begini aja ya Allah. Nah akhirnya dia suatu ketika ada pada saat dia sholat ada yang menghujat Allah di otaknya. Nah itu skizofrenia. Banyak masalah-masalah penyakit yang berhubungan dengan kehidupan seseorang itu sehari-hari. Dan inilah sebenarnya dia merencanakan takdirnya sendiri. Allah tinggal mengesahkan aja. Kun. Kan gitu. Jadi kan gitu. salah sendiri. Salah sendiri kan nggak bisa dia nyalain Allah Ta'ala, karena semuanya itu sudah diceritakan dalam Quran. Nih kalau kamu melenceng ini, kalau kamu imannya sekian, ini kalau imannya tinggi, kamu amanahnya kurang, kamu ini nanti dapatnya yang ini. Itu kan dia bikin sendiri sebenarnya. Tapi kalau dia ingin bikin baik beneran, ya lurus lah kan gitu. Cari yang benar-benar orang yang memberikan kajian pemahaman ilmu agama itu benar-benar jelas. Tidak ngambang-ngambang begitu. Ngambang itu maksudnya itu kan kalau sedekah kaya, itu kan ngambang menurut saya. Kalau sedekah tolak bala, itu ngambang menurut saya. Betul. Kalau memang diharapkan sedekah itu bisa menolak bala, iya, tapi kan kita tidak tahu. Yang mau ngenain kita itu bala atau sesuatu yang memang kita tidak tahu, kan nggak tahu kita. Padahal kita punya persepsi sendiri, padahal Allah tidak memberikan persepsi itu pada kita. Ya akhirnya kan itu persepsi kita. Sehingga pada suatu ketika apa yang kita kerjakan nggak sesuai dengan persepsi, protes. Nah, itu dia. Protes nggak cuma di mana-mana, protes ya di YouTube dikeluarin. Saya sudah sedekah, saya sudah ini ya protes. Lah memang ajarannya nggak seperti itu, makanya dia protes. Lah kan kenapa? Kan saya ngikutin dia, saya ngikutin orang top ini. Lah kan belum tentu benar itu. Yang dia lihat dan dia tahu aja di belakang itu ada dia kebaikan lainnya dia mungkin nggak tahu dan dia nggak lakukan makanya nggak dapat. Jadi dia lihat oh begitu gitu padahal di belakangnya ada kerja keras atau apa doa yang dia Pahala nggak sedekah tahu. itu kan Allah yang menentukan, Nah, itu dia, ya, Mas. bukan kita yang mengharuskan Allah menjadikan. Memberikan itu. Ya, mindset betul. kita. Iya. Karena pada saat mamanya kita bersedekah, pahalanya itu bisa aja keilmuan agama kita itu lebih tahu. Nah ini dia. Akhirnya akan diberi pahala, wujudnya apa? Hidayah. Nah, itu kan lebih mulia daripada hanya cuma sekedar balasan sedekah materi. Betul. Mulia itu benar-benar nanti di akhirat. Kalau materi itu apa? Dia benar. Justru pada saat kita sudah meninggal di dalam kubur kita, begitu kita tahu dulu kita pernah diberikan hidayah untuk sholat, itu jauh lebih berharga daripada kita tahu dulu kita dapat uang berapa miliar gitu ya. Karena terus kita tidak gunakan untuk kebaikan gitu. Jangan miliar lah, jangan miliar. Yang sekian juta saja. Mereka tetap ngiler. Yang sekian juta juga yang manfaat. Iya, kayak gitu jadi. Paham juga. Haji. Mas Gigi harus sering datang ya Ustaz ya. Iya. Sering ngobrol bareng sama kita. Iya, benar. Saya tetap di sini rumahnya. Iya, ini banyak nih selain
rumah tangga tadi, kerjaan juga banyak. Iya betul. Iya, benar. Misalnya bos kita kan ya mungkin Nggak akan jadi nonton, kita di nggak nonton. industri ya pertelevisian dan lain-lain, Entertain lah. entertain dan lain-lain, itu menghadapi kan banyak yang atasan kita yang keras banget gitu ya Mas ya, masih pengalaman pasti kan. Itu kan merupakan menurut aku kekakuan hati dan lain-lain. Aku takut mereka sakit, kemudian keluarga dan lain, kemudian mempengaruhi kami sebagai bawahan dan lain-lain untuk menerima bentakan itu, makian itu misalnya kayak gitu. Nah, mengingatkan itu gimana Ustaz? Apakah kita doakan saja karena kita kan nggak berani ya gitu, atau misalnya ya gitu deh, ya pengalaman kan Mas. Itu Kita semua begitu. detailnya nanti next episode. Tapi paling tidak saya jawab dari kalimatnya Mas Kiki tadi. Kalau orang itu keras kaku, bagaimana dengan anak buah? Biarin. Karena orang keras kaku itu yang biasanya dicari itu harta. Hanya kehidupan, kesenangan dia. Iya. Itu orang keras kaku itu. Oh, oke. Dunia Paham? ya. Pasti dunia. Nggak ada orang keras kaku itu akhirat itu enggak. Nggak. Kalau dia akhirat, dia hanya sholat. Benar. Oke. Kalau baca Quran, enggak juga. Karena dia bacanya cuma Arabnya aja kalau orang Indonesia. Oh, oke. Paham maksudnya? Iya. Karena kalau dia menerjemahkan tafsirnya, dia baca, dia mulai paham dia. Nggak boleh. Nah, dia nggak boleh. Jadi biasanya orang yang keras kaku itu, siapapun orang itu, walaupun labelnya itu sama seperti kita itu berpeci, dia dunia. Oke. Dia dunia. Karena sebenarnya ada sesuatu hal, hadis yang ringan. Kalau seseorang itu memberi kemudahan kepada saudaranya di dunia, dia akan dimudahkan nantinya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Itu dijelaskan dalam hadis. Nah, hadis ini bisa aja semuanya terjadi. Jika seorang itu kaku di dunianya, Membuat sulit anak buahnya. membuat sulitnya anak buahnya, dia nanti juga akan dikakuin para malaikat dan Allah di akhirat. Astagfirullah. Ini nggak akan paham. Padahal hadis itu memang sudah benar. Itu salah satu ciri yang bisa kita terjemahkan besoknya. Kalau kita lemah lembut di dunia, kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada orang yang non-muslim pun kita lemah lembut. Di akhirat itu ditemukan kalau sholat kita tertib, bacaan Quran kita tertib, puasa kita ngikutin, kan begitu-begitu nih. Jelas yang wajib kita ini. Iman kepada Allah Ta'ala jelas, menerima kalau dimaki itu bukan marah, tapi hanya memuji Allah. Loh kan, kita itu jelas tahu. Dimaki itu bukan apa namanya? Bukan membalas, malah kita itu memuji Allah. Iya, betul. Beda kalau memang salah, kan beda. Kalau salah dengan kalau salah dimarah itu masih normal. Kalau saya bukan masalah benar ya, masih normal. Itu manusiawi, wong salah. Salah. Tapi kalau mamanya nggak salah, dimarah, di ini, sudah bertasbih aja pada Allah Ta'ala, nggak salah. Kan gitu. Nah, hasilnya gimana? Persoalan dia besok sakit, biarin aja. Wong besok sakit itu kalau memang dia mati, Mas Gigi juga nggak tahu dia mati. Iya. Kan gitu. Maksudnya doain apa enggak paling sama itu kan gitu. Paling telah meninggal dunia 3 hari yang lalu bapak ini atau ibu ini momennya. Oh ya sudah. Bisa aja malah orang itu oh ya dia sudah mendapatkan pahalanya sendiri. Maka gitu, iya sudah. Nah, Enggak itu apa-apa. betul. Jadi kemarin saya didebat sama kan aku ajarin ke anak aku. Kalau nanti ada yang salah kamu, menzolimi kamu atau ini, itu kan kita maaf. Pertama Quran bilang maafkan, kemudian minta tolong, ya Allah ampunkan, dan tolong diselamatkan. Enak banget dong, kalau enak banget. Keadilannya di mana gitu. Nah, orang itu berarti agamanya kosong. Nah, itu. Anaknya ini anaknya. Nah, makanya aku jelasin. Iya, agamanya masih kosong. Perlu Walaupun dia diajarin sholat. Iya. Karena dia jarang baca Qurannya. Iya. Karena memang belum ngerti. Saya bilang kosong itu, dia hanya sholat. Dia hanya puasa. Dia hanya sholat, hanya puasa, baca Quran hanya Arabnya. Sehingga dia tidak membaca komplit. Kalau membaca komplit nanti tetap ketemu kok. Tetap kan betul. Hidayah itu jelasin, ketemu. Ustaz. Gini, adilnya Allah tuh gini. Kita yang dizolimi kemudian marah dan mendem aja, Allah tegur pakai jadi sakit di sini mungkin ya. Apalagi orang yang menzolimi kita itu nggak akan lolos sedikit pun dari teguran Allah. Iya. Jadi disitulah keadilannya, nggak akan lolos sedikit pun walaupun kita tidak membalas secara langsung. Benar. Kalau saya tambahi, Iya, Ustaz. kalau disakitin nggak usah mendem marah. Nah, iya.
Memuji Allah aja lah. Kenapa? Nanti kalau memuji Allah, nanti Allah akan memberikan rezeki di tempat lain. Lo kan seperti itu. Solusi. Lah itu solusinya begitu, bukan masalah Allah aja. Enggak perlu. Iya. Enggak perlu ya marah atau protes, enggak perlu. Karena apa? Loh, kita itu kan sudah dijelaskan. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Betul. Nih, kalau memang kita itu tahu bahwa semua kehidupan kita itu ujian, berarti yang kita hadapi itu adalah ujian. Kalau sudah banyak orang-orang yang dakwah itu bilang ujian itu untuk meningkatkan iman, kan gitu? Iya. Saya tambahin lagi, kalau lulus. Benar, Ustaz. Iya gitu, Iya, betul. harus dengan kalau lulus. Iya. Loh kalau lulus itu ditambahin? Enggak, tetap kalau lulus. Kalau kamu nggak lulus, ya enggak. Iya. Kalau lulus ya itu meningkat imannya. Karena apa? Ngerti. Karena ujian yang kita hadapi itu tidak kita dengerin. Hadapi itu berarti kita selesaikan. Harus ujian itu kita selesaikan. Kalau Allah memberikan ujian bagaimana susahnya cari uang dan pada saat susah dia dimaki orang, itu Allah itu akan memberikan petunjuk, akan diberi jalan nantinya kalau kamu bisa lulus menghadapi itu. Amin. Lulusnya adalah dengan memuji Allah dan terima cacian itu dengan lapang dada. Itu dianggap oleh Allah Ta'ala lulus. Tunggu aja. Amin. Kan gitu. Tapi banyak orang muslim yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, nggak mau berikhtiar tobat. Tobatnya kalau dokter sudah bilang nggak ada harapan, baru dia Astagfirullah. manggil para ustadz datang suruh doain biar sembuh. Kalau saya mau nggak seperti itu caranya. Iya, Ustaz. Harus sejak dini itu belajar biar nanti kalau ada kesulitan diselesaikan oleh Allah. Yang nyelesain kesulitan kita itu bukan kita kok. Benar, Ustaz. Benar. Benar gak sih? Benar. Yang menyelesaikan kesulitan itu siapa? Allah. Tapi bagi Pak Haji J, yang menyelesaikan kesulitan itu kadang-kadang Pak Haji J sendiri. Kesulitannya, ngepel. Selesain dia ngepel. Nah, selesai juga. Betulin pintu. Diselesain juga. Selesai. Apa itu ya? Ah, mereka dari permaisuri. Aku nggak tahu. Mesti sering-sering datang sini dah. Oh iya, siap. Kok nggak jawab sih? Jadi intinya kita harus paham ujian itu memang selalu ada di depan, di sekitar kita. Kita selesaikan dengan baik. Iya, Ustaz. Jangan karena kita tidak suka dengan dalil yang orang lain, di mana dalil itu sebenarnya kita tidak tahu, jangan bilang haram itu, oh nggak boleh. Iya. Kalau dia lihat, kita lihat, oh, itu yang dilakukan masih benar, masih ini, masih. Oh dia hanya salah biasa aja sebagai seorang manusia. Ya sudah, tak apa-apa, biarin aja, namanya manusia salah itu normal kok. Bukan kita yang hebat-hebat aja, karena takutnya besok nggak taunya orang yang sukanya menyalahkan orang lain itu malah dibuka aibnya seseorang. Astagfirullahaladzim. Nah itu seperti itu bisa mas, Iya. bisa itu. Memang dia tidak merasa, tapi ya nanti akan terbuka. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Belajar, ayo belajar. Jangan keras, jangan kaku, jangan emosional. Jangan merasa kalau umpamanya kayak Pak Haji J di rumah. Ya kalau Pak Haji J saya salut sama Pak Haji. Pak Haji J imam, tapi dia tidak merasa seperti imam kalau di rumah. Rendah hati barangkali beliau. Rendah hati Itu tuh. salah. Imam tapi nggak merasa itu salah. Maksud saya itu mau cerita bisa sangat rendah hati. Nah, istilahnya itu zuhud sekali gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Jadi di sini harus kita ketahui bahwa kita belajar jangan merasa kita itu mampu, jangan merasa kita itu pintar, jangan merasa kita itu kaya, jangan merasa kita itu hebat, jangan merasa kita itu terkenal, jangan merasa kita orang Indonesia, jangan merasa kita golongan A, jangan merasa kita bangsa ini, bangsa. Allah tidak melihat itu. Kenapa? Coba kita lihat satu ayat. Inna akramakum indallahi atqakum, itu kan sudah dijelaskan bahwa yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang takwa, bukan bangsa. Jadi kalau masih ada orang dengan bangsa tertentu masih gaya itu, ya dia gaya aja. Dan orang yang masih ngikutin gayanya orang itu, dia akan menjadi gerbong orang itu. Bagaimana? Kalau dia ngajarin tetap salah, dia akan salah seumur
hidup. Astagfirullah. Karena tidak diajarkan tobat, tidak diajarkan untuk menghormati saudaranya sendiri. Nah ini tidak boleh. Islam itu sudah disuruh oleh Allah Ta'ala, kalau namanya Islam itu sudah keluarga, sudah saudara, sudah jelas. Jangan malah disakitin. Allah tidak menyuruh nyakitin. Ada orang munafik, Rasul juga nggak memaki. Nah, itu dia. Ya kan gitu? Itu. Padahal itu juga umatnya, nggak memaki. Nah inilah yang harus kita contoh. Itu yang jelas munafik aja, Rasul enggak. Bagaimana dengan kita? Kita itu memaki. Ya. Padahal kita Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, keluarga bukan, memaki malah. Merasa lebih baik. Merasa lebih baik ya. Nah itulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi Amin. manfaat. Begitu ya. Masih saat. Alhamdulillah, jadi jangan sampai kita belajar semuanya, belajar jangan sampai kita itu kaku, emosional di dalam keluarga. Nanti kita akan mencetak anak-anak kita itu anak-anak yang lebih kaku daripada kita, lebih emosional daripada kita, lebih tidak mendengarkan nasihat orang tua daripada kita. Makanya ayo sedini mungkin kita taubat pada Allah Ta'ala. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya salah. Jadi kita harus benar-benar belajar. Dari sini mudah-mudahan bisa menjadikan pengalaman kita. Sehingga kita senantiasa betul-betul ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan lurus untuk kita. Amin. Amin. Karena jujur kalau umpamanya kita mengucap ayat tersebut setiap kali kita sholat, jujur kalau boleh saya itu mengajak berpikir, kita itu sebenarnya sudah diberi jalan dengan ujian yang ada di sekitar kita oleh Allah Ta'ala, tapi tidak pernah tahu bahwa itu salah satu jalan menuju jalan yang lurus. Jarang sangat tahu. Hanya ego kita ini yang memilih itu, memilih ini karena dunia. Karena kelihatan hebatnya, kelihatan itu kan kita. Nah itu manusia. Tidak esensi keilmuan beneran, tidak dilihat orangnya. Hanya dilihat formnya aja. Nggak bisa seperti itu. Ayo kita belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita nanti digolongkan orang-orang yang senantiasa bisa mensyukuri semua hal yang kita terima dari kehidupan kita dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah. Cukup kira-kira? Makasih. Puas ya? Wah, mantap. Puas banget. Terima kasih Pak Ustadz Danu penjelasannya. Terima kasih Mas Kiki, Pak JJ. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, waktu jualah yang memisahkan kita ya pada pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada konten-konten kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.